Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat sekalian. Ucap syukur kita bersama-sama bisa kembali beribadah pada pagi hari ini di rumah kita masing-masing. Kita mau mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Bacaan diambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-46 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Allah kota benteng kita. Untuk memimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Mari kita puji Tuhan kita pada pagi hari ini. Kita akan angkat sebuah pujian, nyanyian pujian nomor 4, Allah Bapa kami puja. Nyanyikan lagu ini dari bait yang pertama, kemudian bait yang kedua, lalu akan ada intro dan akan kita lanjutkan dengan bait yang ketiga. Mari kita pujikan lagu ini bersama-sama. Allah Bapa kami puja dan muliakan nama-Mu dalam Kristus firman Allah. Kami anak-anak-Mu, Allah Bapa kami puja dalam pujian merdu. Allah Bapa kami puja dalam pujian merdu. Putra Allah kami puja, anak domba yang megah, korban yang teramat mulia, telah memberi sejahtera. Putra Allah kami puja, yang mati di Golgota. Putra Allah kami puja, yang mati di Golgota. Kita akan nyanyikan bait yang ketiga. Roh Kudus kami puja, Roh penghibur yang mesra, Roh penolong yang setia, diutus dari surga. Roh Kudus kami puja, Roh pemberi karunia. Roh Kudus kami puja, Roh pemberi karunia. Bapak, kami ucap syukur Tuhan, pada pagi yang indah ini Kau boleh kembali izinkan kami Tuhan, menghirup udara yang baru yang segar Tuhan. Kami ucap syukur, kami boleh kembali beribadah Tuhan pada pagi hari ini. Kami tahu Tuhan, saat ini kami tidak hadir bersama-sama Tuhan secara fisik Tuhan. Tapi kami tahu Tuhan, Kau lihat hati setiap kami Tuhan. Bukan tentang fisik kami Tuhan, tapi tentang saat hati kami bersatu Tuhan, saat kami menyembah Tuhan, kami muji-Mu Tuhan, di sana Tuhan Kau hadir. Kami mau bawa ibadah kami pada pagi hari ini, Kau yang sertai Tuhan, Kau yang lihat setiap hati kami biar kami menyembah Tuhan. Kau berkati dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah ini Tuhan, dan juga kami berdoa untuk Gembala-Mu Tuhan yang nanti akan menyampaikan firman Tuhan. Biar hikmat yang dari Engkau sendiri Tuhan yang turun Tuhan, dan juga Kau berikan hikmat Tuhan pada setiap kami yang menerima firman Tuhan. Agar firman yang ditabur Tuhan tidak tercecer, tapi menjadi firman yang bertumbuh, berkembang dalam hati setiap kami. Kami mau mulai ibadah pada pagi hari ini. Dalam nama-Mu kami berdoa mengucap syukur. Amin. Mari maju laskar Kristus, lawan kuasa gelap. Nyanyian pujian nomor 252, Maju Laskar Kristus. Laskar Kristus, lawan kuasa
pada jalan saksi yang kudus, kita satu tubuh, satu harapan, satu dalam kasih, satu pun iman. Baik, yang keempat. Kuasa duniawi timbul tenggelam, tapi gereja Tuhan takkan terbenam. Alam maut tak sanggup menjatuhkannya. Kristus memenuhi isi janjinya. Maju laskar Kristus, lawan kuasa gelap. Ikut salib Yesus, sungguh dan tetap. Kita akan siapkan hati kita untuk menerima berkat firman Tuhan yang akan ditabur. Firman Allah berkata, kau bersertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Kita angkat lagu ini dengan sayapmu. Firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kita akan musikkan lagu ini sekali lagi. Firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kepada Bapak Pendeta Nixon, saya persilahkan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kalau masih diberi kesempatan kita menikmati anugerah kasih Tuhan lewat ibadah pagi yang indah yang Tuhan anugerahkan buat kita.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita akan merenungkan bagian firman Tuhan pagi hari ini, mari terlebih dahulu kita akan berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur, kami berterima kasih kalau Tuhan masih memberi kami kekuatan, masih diberi kami anugerah, bahkan terlebih kami boleh merenungkan firman Tuhan pagi hari ini. Berbicara bagi setiap kami Tuhan, sampaikan apa yang Tuhan mau sampaikan buat setiap kami. Pakai bibir, mulut, perkataan hamba-Mu ini Tuhan, supaya biarlah benih firman Tuhan ini memberkati kami semua. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini saya memberikan tema yang terambil dalam kitab Injil Yohanes 20 ayat 19 sampai ayat yang ke-23. Damai sejahtera bagiku. Damai sejahteranya bagiku. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita sama-sama melihat makna dari kata damai sejahtera atau definisi dari kata ini, ya, istilah Ibrani untuk damai sejahtera adalah shalom. Kata shalom ini mempunyai makna. Kata ini menunjuk pada suatu keadaan, keserasian, kebaikan, kesejahteraan, keberhasilan, bahkan ada ketenangan di berbagai bidang hidup manusia. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya jikalau seseorang menikmati damai sejahtera, otomatis pasti dia akan merasakan kebaikan, kesejahteraan, keberhasilan, bahkan ketenangan jiwa dapat dia nikmati di berbagai hidup, bahkan di segala bidang hidupnya. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita memperhatikan bagaimana perikop ini menceritakan tentang penampakan diri Yesus kepada murid-muridnya. Sejak tidak adanya mayat Tuhan Yesus dikubur pada minggu pagi itu, seluruh Yerusalem menjadi heboh. Orang Yahudi dan orang Romawi menjadi ketakutan. Karena bagi orang Yahudi yang tidak percaya kebangkitan Tuhan Yesus, peristiwa Yesus yang bangkit dari kematian akan berdampak besar. Karena orang-orang akan menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, timbul pertanyaan. Di manakah murid-murid Yesus pada saat itu? Kalau kita memperhatikan bagian firman Tuhan pagi hari ini. Di dalam Injil Yohanes 20 ayatnya yang ke-19. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Artinya, kalau kita memperhatikan bagian ini, memberikan pengertian buat kita bahwa murid-murid sedang berkumpul bersama-sama dalam suatu ruangan yang terkunci rapat. Mereka takut terhadap orang-orang Yahudi dan para imam kepala yang mencari mereka. Karena para imam menuduh mereka bahwa murid-murid yang telah mencuri mayat Tuhan Yesus. Kalau kita memperhatikan di dalam Matius 28 ayat 11 sampai ayat yang ke-13. Karena alasan ini, para murid bersembunyi di ruangan dengan semua pintu dalam keadaan terkunci. Kalau kita memperhatikan Injil Yohanes 20 ayat yang ke-19. Para murid sangat ketakutan. Situasi saat itu
begitu mencekam bagi murid-murid Yesus. Tetapi Tuhan Yesus mengetahui kondisi murid-murid yang sedang ketakutan. Itulah sebabnya ketika murid sedang mempercakapkan perihal hilangnya tubuh Yesus dari kubur, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Kalau kita memperhatikan di dalam Injil Lukas pasal 24 ayatnya yang ke-36. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita memperhatikan perikop dalam bagian itu, bahwa ruangan itu terkunci rapat. Namun tiba-tiba Yesus berada di tengah-tengah mereka. Hal ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, para murid ketakutan ketika mereka melihat Yesus. Firman Tuhan berkata mereka terkejut dan takut. Dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Lukas 24 ayatnya yang ke-37. Ini menunjukkan bahwa para murid tidak mengingat apa yang pernah Yesus katakan tentang kebangkitannya dari kematian. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus tahu dan mengerti kondisi situasi para murid pada waktu itu. Meski mereka tidak mengucapkan sesuatu apapun, tetapi ia tahu murid-muridnya sedang dalam ketakutan dan meragukan keberadaan Yesus. Untuk menenangkan ketakutan, Tuhan Yesus datang di tengah-tengah mereka. Yesus menunjukkan bukti-bukti fisik untuk menghilangkan keraguan mereka dengan menunjukkan tangan dan kakinya yang masih terdapat bekas luka penyaliban. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang Tuhan Yesus kita kasihi kita. Dan untuk membuat mereka semakin percaya, Yesus meminta makanan untuk dimakannya di depan mata mereka. Bukan karena ia merasa lapar, tetapi semata-mata untuk membuat para murid yakin bahwa ia hidup dan sekaligus mencairkan suasana yang mencekam itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yesus berkata kepada mereka untuk memegang dia, menyentuh dia, dan melihat bahwa yang datang saat ini benar-benar Yesus yang hidup kembali. Bahwa tubuhnya secara fisik benar-benar telah bangkit dari antara orang mati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kadangkala kita juga seperti murid-murid Yesus pada waktu itu. Kita seringkali lupa akan firman-Nya, akan janji Tuhan bahwa Ia menyertai kita sampai akhir zaman. Sehingga ketika kita mengalami persoalan hidup yang berat, kelemahan fisik, kesulitan ekonomi, masalah hidup datang silih berganti, kita lebih memilih untuk menjauhkan diri dari Yesus. Lari dari masalah, lari dari persoalan. Tidak meyakini janji Tuhan, ya dan amin. Tidak meyakini bahwa Tuhan Yesus selalu memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Namun Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita patut bersyukur. Tuhan Yesus selalu mengerti apa yang sedang kita pikirkan.
Dia pahami apa yang sedang kita alami. Tuhan Yesus menginginkan setiap kita, orang percaya, juga memiliki sukacitanya. Menikmati damai sejahtera di dalam diri setiap kita orang percaya. Sehingga sukacita mereka menjadi penuh. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahkan ketika kita tertekan, Yesus berbisik kepada kita, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Ia mengasihi murid-muridnya pada malam itu. Mereka takut dengan apa yang sedang terjadi. Namun Yesus menghampiri mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Ketenangan, kebaikan, bahkan ada keberhasilan yang dapat mereka raih. Ketika damai sejahtera tinggal dalam hati setiap murid. Dan kemudian apa yang terjadi? Para murid itu menjadi bersukacita. Yesus juga mau memberikan damai sejahtera yang sama kepada kita, yang juga adalah murid-muridnya. Jika saat ini hati Bapak, Ibu, saudara dan saya dalam suasana ketakutan, takut menghadapi hidup ini, cemas akan apa yang akan kita pakai, cemas akan apa yang kita makan dan minum, ragu akan masa depan kita, ragu akan usaha atau pekerjaan yang kita jalani, sakit penyakit yang kita derita. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kepada kita untuk percayalah kepada Yesus. Ia ada di tengah-tengah Bapak, Ibu, saudara dan saya untuk memberikan damai sejahtera. Mintalah, mohonlah agar Yesus membuka pikiran saudara dan memberi pengertian akan firman Allah. Supaya ketakutan yang kita hadapi dalam hidup ini diubahkan Yesus menjadi sukacita dan memberi kita damai sejahtera. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita. Amin. Sebelum kita akan berdoa, mari kita naikkan pujian damai yang padaku. Kami sudah menikmati firman-Mu. Kami sudah merenungkan bagian yang terpenting di dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk benih kebenaran yang sudah Tuhan Engkau perkatakan bagi setiap kami. Engkau berkati seluruh jemaat. Engkau lihat situasi bahkan keberadaan hidup setiap jemaat. Engkau memberkati mereka.
Engkau teguhkan mereka, Engkau kuatkan mereka, Engkau beri damai sejahtera bagi setiap mereka. Supaya keberhasilan, kebaikan, kesejahteraan, ketenangan jiwa dapat mereka rasakan sepanjang zaman hidup mereka. Terima kasih Bapa untuk firman dan kebenaran. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita sudah menikmati rangkaian ibadah dari awal sampai akhir dan tiba saatnya kita akan berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kasih dan anugerah Tuhan. Tuhan sudah pimpin sertai kami, ibadah kami dari awal sampai akhir. Setiap pujian, setiap firman, doa, kami bersyukur untuk ibadah hari ini. Ibadah yang boleh kami nikmati bersama-sama dari rumah ke rumah, setiap Jumat menikmati hadirat dan kasih Tuhan lewat ibadah pagi hari ini. Dan untuk itu Tuhan, kami mohon kiranya Engkau buka hati setiap kami untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kali kedua. Yang percaya berkata bersama-sama, amin.